الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملوك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. نسألك اللهم خير هذه الليلة، خير ما فيها، خير ما قبلها، خير ما بعدها. نعوذ بك من شر هذه الليلة، شر ما فيها، شر ما قبلها، وشر ما بعدها. آمين يا رب العالمين. قال الإمام النووي في كتابه الأربعين النووية من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم, menyambung pembicaraan kita di malam Jumat yang telah lalu tentang hadis yang ke-29 yang diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yub'iduni 'anil nar. Bagaimana yang telah kita bicarakan di pertemuan yang telah lalu, bagaimana Sayyidina Mu'adz bin Jabal datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang akhbirni bi'amalin, beritahukan kepadaku tentang suatu amal yudkhiluni al-jannata wa yub'iduni 'anil nar, amalan yang menyampaikanku dan mengantarkanku untuk mendapatkan surga dan menjauhkanku dari siksa api neraka. Sudah kita bicarakan di pertemuan yang telah lalu bagaimana pertanyaan Sayyidina Mu'adz bin Jabal memberikan sebuah gambaran bahwasanya mereka di zaman dahulu, orang-orang yang telah terdahulu dari kita, tidak ada yang mereka inginkan dari kehidupan dunia ini melainkan adalah ridha Allah. Tidak ada yang mereka inginkan melainkan bagaimana untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang pertanyaan tersebut dan sudah kita jelaskan panjang lebar di pertemuan yang telah lalu. Sudah kita jelaskan Sayyidina Mu'adz bin Jabal bagaimana biografi beliau. Kemudian Rasul menjawab pertanyaan tersebut, qala laqad sa'alta 'an 'azim. Rasul mengatakan, sungguh engkau menanyakan tentang pertanyaan yang sangat agung, pertanyaan yang mulia, pertanyaan yang hebat. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat mulia. Ini yang mengatakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya ketika seseorang meminta kepada Allah untuk mendapatkan surga dan dihindarkan dari siksa api neraka, maka permintaannya tersebut adalah permintaan yang agung. Permintaan yang mulia bukanlah mendapatkan harta. Permintaan yang mulia bukanlah meminta uang kepada Allah. Permintaan yang mulia bukanlah meminta jabatan kepada Allah. Permintaan yang mulia bukanlah meminta hal duniawi kepada Allah. Akan tetapi permintaan yang mulia adalah ketika seseorang meminta kepada Allah untuk mendapatkan surga, yang artinya meminta kepada Allah untuk diberikan taufik mengamalkan suatu amalan yang mengantarkannya ke dalam surga, dan meminta kepada Allah taufik untuk meninggalkan setiap perbuatan yang menjerumuskannya ke dalam neraka. Ada permintaan agung. Dari karenanya Habib Ali Al-Habsyi, sahibul Maulid, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, apa kata beliau? Seumur-umur saya tidak pernah ketika menadahkan tangan kepada Allah meminta dunia. Seumur-umur ketika saya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah keluar dari lisan ini, tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Terlalu sederhana
permintaan yang diajukan kepada Allah kalau permintaan tersebut tulus sendiri. Dan Allah telah menjanjikan di dalam Al-Quran, "Ud'uuni astajib lakum." Mintalah kalian kepadaku, maka segala doa kalian pasti aku kabulkan. Namun ingat, pengkabulan yang mana Allah menjanjikan bahwasanya pasti akan aku kabulkan, semua itu adalah haknya Allah. Tidak harus setelah kita berdoa langsung dikabulkan. Dan semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya yang kita minta adalah taufik dari Allah. Wasallallahu taufik, mintalah kepada Allah agar diberikan taufik. Karena Imam Al-Haddad mengatakan sahib al-ratib, alamatus sa'adah min alamatis sa'adah, bagian dari salah satu tanda seseorang itu mendapatkan keberuntungan, ayyuwaffiqallahu lil-'abdi ayyuwaffiqallahu al-'abda lil-'amali shalih. Salah satu tanda keberuntungan seorang hamba yaitu adalah ketika seorang hamba tersebut diberikan taufik untuk melakukan amal saleh. Keinginan untuk melakukan amal saleh, keinginan untuk meninggalkan hal yang tidak diridhai Allah, keinginan untuk mendekat dengan orang-orang saleh, keinginan untuk mendekat dengan orang-orang yang mulia. Setelah ada keinginan tersebut, alamat keberuntungan yang kedua adalah wa yassirahu, Allah mudahkan langkahnya. Allah mudahkan baginya langkah untuk melakukan amal saleh tersebut. Dari karenanya taufik aziz, taufik itu sangat langka, mahal. Dari karenanya yang kita minta kepada Allah adalah taufik. Wa sahibul awliya Syekh Syarwani Abdul Bamir, bagaimana di antara doa beliau yang kita dengarkan dari Imam Muhammad bin Sekumbul, bagaimana di antara doa yang diwasiatkan oleh sahibul awliya, Allahumma inni as'aluka taubah wal maghfirah wal tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Selama ada 6 perkara ini di dalam kehidupan kita insyaallah aman. Kehidupan kita adalah yang pertama taubat. Selalu meminta ampun kepada Allah. Dan orang yang sering kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, maka orang tersebut dicintai Allah. Allahumma inni as'aluka taubah wal maghfirah, dan minta keampunan. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Semuanya punya dosa. Akan tetapi bukan masalah siapa yang banyak dosanya, siapa yang sedikit dosanya. Akan tetapi siapa di antara kita yang mau mengakui dosanya, kemudian bertobat kepada Allah dan memperbaiki segala kesalahan yang pernah dia lakukan. Mudah-mudahan kita punya dosa diampuni Allah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, taubat wal tawfiq, keinginan untuk melakukan amal saleh. Laqad sa'alta an 'azim, kata Rasul. Pertanyaanmu itu pertanyaan yang sangat luar biasa, pertanyaan yang sangat mulia. At-tawfiq wal hidayah wal istiqamah. Setelah kita mendapatkan taufik, kemudian hidayah, kemudian minta. Yang kelima adalah al-istiqamah. Dan orang-orang yang ahli istiqamah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira di dalam Al-Qur'an. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Semua itu adalah nuzulan min ghafurir rahim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Ketika mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka konsekuensi pernyataan tersebut dia laksanakan. Kewajibannya, melaksanakan kewajiban, meninggalkan semua larangan, kemudian melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqamah di dalam pernyataannya tersebut, tidak menyimpang dari ajaran yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan. Apa keistimewaannya orang yang istiqamah? Tatanazzalu
malaikat turun kepada mereka, memberikan kabar gembira. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih, jangan cemas. Dikatakan oleh ulama tafsir bahwasanya turunnya para malaikat tersebut bahwasanya bisyarah itu ketika ada yang mengatakan inda najah, ketika sakaratul maut. Sehingga orang yang saleh, kesalehannya tersebut dirasakan oleh anak keturunannya sampai keturunan yang ketujuh dari Kita malam hari ini, malam Jumat dan hari Jumat dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Bagaimana di sana Allah menceritakan tentang cerita Sayyidina Khidir dan Sayyidina Musa alaihi wassalatu wassalam. Yang mana Sayyidina Khidir ketika masuk mereka berdua di kampung dan ingin meminta jamuan, tidak ada yang menjamu. Ketika itu Sayyidina Khidir melihat dinding yang hampir roboh dibenarkan oleh beliau. Sampai pada akhirnya diprotes oleh Sayyidina Musa. Dan pada akhirnya diceritakan tentang hikmah di balik apa yang beliau lakukan. Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā shāliḥan. Dinding tersebut dibenarkan kenapa? Karena di bawahnya terdapat kanz, harta yang sangat berharga, yang sangat luar biasa, dan itu adalah milik mereka. Kanzul lahumā wa kana abūhumā shāliḥan, dan itu adalah dulunya abahnya, bapaknya adalah orang saleh. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud di situ adalah bukan abah yang menjadikan penyebab dia dilahirkan, melainkan abūhumā tersebut adalah yaitu injitnya, nenek moyangnya, yaitu kakeknya yang ketujuh. Dia punya abah. Abahnya siapa namanya Kai. Kainya siapa namanya Datu. Datunya siapa namanya Abah Datu. Wah, kemudian datunya si Kai namanya Kai Datu. Datunya si Datu namanya Datunya Datu. Wah, Datunya Datu si apa namanya Abah Datunya Datu. Yang ketujuh namanya Kasih. Karena kesalahan kakeknya yang ketujuh tersebut didapatkan keberkahannya dari anaknya, dari keturunannya. Masya Allah. Dari karenanya kesalahannya akan dirasakan oleh anak keturunannya. Seperti itu. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, jangan. Wa abshiru bil jannah. Ambil kabar gembira, kalian orang yang ahli istiqamah diberikan surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sebagaimana yang dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum, kami adalah pelindung kalian di dunia wa fil akhirah, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Bahkan ulama mengatakan bisyarah yang diberikan kepada orang ahli istiqamah di 3 tempat. Yang pertama indal nazar, ketika sakaratul maut. Kemudian yang kedua indal qabr, ketika dia di malam pertama di alam kubur. Kemudian yang ketiga wa indal ba'ts wal nusyur, yaitu ketika dia dibangkitkan dan ingin dihalau di padang mahsyar, datang kabar gembira. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan dan kalian mendapatkan apa yang kalian dapatkan. Semua itu adalah nuzulan min ghafurir rahim. Semua itu adalah bentuk jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli istiqamah. Ada yang minta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita orang-orang yang ahli istiqamah semuanya. Insyaallah pada Jumat yang akan datang kita mengadakan acara haul guru kami yang tidak bisa yang belum sempat kami, tapi insyaallah mengadakan acara haul. Jadi malam Jumat yang akan datang, malam Jumat terakhir di bulan Safar, kita mengadakan acara haul. Kita baca Yasin, kemudian bagaimana beliau sendiri, kita
kita masya Allah, alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan tamu. Ada yang dari Romo sebelah kiri dulu, Syekh Ahmad bin Slim. Kemudian ada lagi juga tamu kita dari Malaysia, Pak Haji dari Malaysia, Pak Haji dari Malaysia, Bangor. Laqad sa'alta an 'azim. At-taubah wal maghfirah, taufiq wal hidayah wal istiqamah. Yang terakhir permintaannya adalah wa husnal. Ada yang berikut. Husnal. Maka dari karenanya Imam Al-Hajjaj daripada ratibnya tadi yang kita baca, di antaranya permintaan beliau ya dari jalal wal ikram mitna ala dinil. Wajar saat dan azim, sungguh engkau telah menanyakan sesuatu yang sangat agung, sangat mulia. Kenapa? Pertanyaan itu mulia, besar, agung. Karena pertanyaan yang agung tersebut terkadang sangat sulit dilakukan. Kenapa? Karena nafsu yang selalu bertentangan dengan apa yang diharuskan. Dan pertanyaan itu menjadi besar, menjadi agung, menjadi mulia. Kenapa? Karena terkadang tidak sanggup untuk melakukannya sesuai dengan apa yang dituntut dari pertanyaan ini. Dari karenanya, akan tetapi Rasul mengatakan, "Laqad sa'alta an 'azim." Pertanyaan ini pertanyaan tidak bisa ditanyakan. Pertanyaan yang luar biasa. Akan tetapi wa innahu la yasirun 'ala man yasalahu. Akan tetapi meskipun pertanyaannya sangat luar biasa, sangat mulia, sangat agung, akan tetapi pertanyaan itu akan tetapi perkaranya akan mudah atas orang-orang yang
dari karena minta kemudahan dan minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salat duha datang besok salat Jumat, masya Allah. Datang salat Jumat jam 10 sudah berangkat, jam 11 sudah berangkat. Duduk masya Allah. Paling depan. Kebetulan ada AC. Masya Allah. Duduk paling depan, masya Allah. Dan jam 11 baca surat Al-Quran, baca Yasin dan lain sebagainya. Orang di luar sana yang masya Allah. Ini luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka itu adalah hal yang sangat mudah. Dari karenanya pernah menceritakan di dalam pengajian kita malam Sabtu kalau tidak salah, di dalam kitab risalah ada sulukul murid. Orang-orang yang nafsunya mutmainnah, kan ada nafsu al-lawwamah, ada nafsu ammarah bisu, kemudian lawwamah, ada mutmainnah. Ada orang-orang yang saleh nafsu mutmainnah, mereka melihat orang-orang yang tidak mau melakukan ketaatan ini memang orang konyol, tidak mau melakukan hal kebaikan. Tapi orang-orang yang mempunyai nafsu ammarah bisu, mereka melihat orang-orang yang melakukan ketaatan, mereka mengatakan sungguh luar biasa mereka. Itu adalah perkara yang berat. Akan tetapi bukan masalah perkara yang berat. Yang memudahkan kita adalah taufik dari Allah. Yang memudahkan kita adalah yaitu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul mengatakan la yasirun 'ala man yassarahu Allah. Itu adalah sesuatu perkara yang mudah atas orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Hatinya dilapangkan. Kemudian lagi di sana diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagi mereka mudah. Tiap malam menulis. Apalagi malam Jumat yang akan datang haul. Tiap malam. Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan dari sejauh. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan bahwasanya cara untuk mendapatkan surga dan terhindar dari api neraka, Rasul mengatakan ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama adalah engkau benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Dan dikatakan oleh para ulama, orang yang beribadah ini ada 3 derajat. 3 derajat ketika seorang hamba menghambakan diri kepada Allah. Yang pertama, bahwasanya mereka menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah karena menginginkan pahala dan takut dari sebuah siksaan. Ada yang pertama, derajat yang pertama. Dan orang yang semacam ini dinamakan juga ikhlas. Sehingga ulama mengatakan orang yang beribadah karena ingin pahala, karena takut dari sebuah siksa, orang tersebut juga dinamakan ikhlas. Akan tetapi ikhlasnya ikhlasul adil. Orang yang beribadah karena pahala dan takut daripada siksa. Kemudian yang kedua, mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa termuliakan di dalam penghambaannya kepada Allah, dan yang mereka inginkan adalah yaitu bahwasanya merasakan manisnya di dalam berbuat taat kepada Allah. Dan mereka merasa termuliakan dengan ibadah dan merasakan lezatnya ketaatan tersebut. Dan orang yang semacam itu adalah orang-orang yang mereka ikhlasnya tersebut ikhlas di tengah-tengah, ikhlasul muhibbin. Ada ikhlasul muhibbin. Dan yang terakhir, mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bahwa mereka beribadah kepada Allah karena malu dari Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata menjunjung tinggi perintahnya, semata-mata bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sangat maksimal tersebut. Dengan itu mereka melihat bahwa apa yang mereka lakukan masih kurang. Dan ketika
ketika mereka beribadah kepada Allah, hati mereka dipenuhi rasa takut kepada Allah. Dan ini adalah ikhlas yang tertinggi, yaitu ikhlasul abidin. Yang ketiga. Jadi ada ikhlasul muhibbin, ada ikhlasul abidin, ada ikhlasul muhibbin, dan ada ikhlasul abidin. Jadi karenanya ikhlas yang puncak yang kedudukan tertinggi ini dicontohkan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Mas'ud bin Tahir, pengarang musik dari Arhamar Rahimin, atau ketika ziarah kepada orang saleh, biasanya membaca salam Allah ya sadah minar rahman. Dan beliau memberikan bagaimana gambaran itu semua ketika ibadah beliau yang sangat luar biasa. Wiridnya 25.000 dari la ilaha illallah, wirid setiap harinya 25.000 dari ya Allah, salawat 25.000 kali. Kemudian ibadah yang lainnya, mengajar, memberikan fatwa, menerima tamu. Dengan itu beliau mengatakan ya Rabbi ma ma'na amal. Tuhan, kami tidak punya akal. Wa tasmula kullu zalat. Semua usaha kami sia-sia. Itu mereka orang-orang yang sangat luar biasa. Di samping memaksimalkan amal, di samping itu mereka masih merasa apa yang mereka lakukan jauh dari kesempurnaan. Apa yang mereka lakukan jauh dari nilai-nilai kesempurnaan. Kenapa? Karena mereka melihat bahwasanya apa yang mereka lakukan tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Dan ini yang pertama, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Langkah pertama untuk mendapatkan surga Allah dan untuk meraih ridhonya Allah dan agar terhindar dari murkanya Allah dan dijauhkan dari siksa api neraka. Masyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan ada berkahnya insyaallah. Sisa waktu sekitar 10 sampai 15 menit kita persilakan kepada tamu kita untuk menyampaikan nasihat kepada kita, dan kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah kita kedatangan tamu Syekh Ahmad bin Slim. Insyaallah sambungannya di malam Jumat yang akan datang. Insyaallah di malam Jumat yang akan datang kita tahu sebelum sempat ke Bangil kita akan di sini. Kita akan di sini mudah-mudahan kita dapat berkahnya insyaallah. Mudah-mudahan kita dapat taufik untuk bisa menghadiri acara tersebut. Sambungan insyaallah kita sambung ke pertemuan yang berikutnya. Kita dengarkan tausiah dari Syekh Ahmad bin Slim dari Abdullah. Kita dengarkan apa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan akan diterjemahkan oleh alhamdulillah Al-Ustaz Al-Ustaz Khairul Amin dari Mayhani dari Majlis Muasalah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dengarkan, kita simak, dan kita niatkan untuk bisa mengamalkan di keseharian kita kepada beliau kita persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan salawat serta salam selalu kita haturkan ke hadirat junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana wa iyyakum wa akramana wa iyyakum wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat lin-nas biwasitati habibiha sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk
hadir di majlis yang mulia ini, dan kita berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita semua menjadi umat yang terbaik dengan perantara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu la min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqa al-'abd liyahdura majlis khairin aw majlis 'ilmin aw majlis dhikrin yuqarribuhu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk daripada salah satu bentuk karunia anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, dengan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang hamba untuk bisa hadir, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis kebaikan, duduk di majelis zikir, yang kesemuanya itu majelis-majelis tersebut menjadikan orang yang hadir di tempat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naha majalisun tatabaha biha al-malaikah. Dan majlis-majlis yang semacam ini yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala membanggakannya di hadapan para malaikat. Wa tatada'a ilaiha min kulli makan litahdura wa tusharika fi hadzal majlis. Dan mereka saling mengajak antara satu dengan yang lain untuk ikut hadir duduk di majlis-majlis semacam ini. Wa kullu dzalikum al-fadl ya'ud ila al-habib al-a'zam sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua kebaikan, keistimewaan kembali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibul hidayah wa sahibul syafa'ah wa sahibul karam wal jud sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nantinya bakal memberikan hidayah, bakal memberikan petunjuk, bakal memberikan syafaat, bakal memberikan kebaikan-kebaikan yang besar kepada kita semua. Arsalahu Allah rahmatan lil alamin fa ballagha risalah wa adda amanah wa qama wa jahada fillahi haqqa jihadi. Orang yang telah menyampaikan amanah risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau telah menyempurnakan semua apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada kita semua. تلقوها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أخذوا هذه الأمانة بحقها. Dan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, telah mengambil daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan telah melaksanakan ataupun menunaikan akan amanah yang mereka ambil dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومنهم سيدنا معاذ بن جبل الذي سمعنا الحديث الذي رواه. Dan di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal, yang mana baru saja hadis yang beliau riwayatkan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam telah kita dengar semua. ومن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه مع حداثة سنه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصيه وقد كلفه بأمور عظيمة شريفة جليلة. Siapa Mu'adz bin Jabal yang dengan usianya masih muda akan tetapi memiliki sebuah himmah, semangat yang besar diberikan oleh Allah, diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa wasiat-wasiat yang mulia, dan beliau menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Faqala fihi sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz a'lamukum bil halal wal haram. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati akan Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau adalah orang yang banyak mengetahui tentang perkara yang halal dan yang haram. عندما ذكر القرآن وأهله وتعليم القرآن قال خذوا القرآن من أربعة فذكر منهم سيدنا معاذ بن جبل. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Al-Qur'an dan tentang orang-orang yang mereka ahli dalam bidang Al-Qur'an, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, ambillah Al-Qur'an tersebut dari 4 orang, di antaranya adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. وكم كان عمره سيدنا معاذ؟ Berapa umurnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal? 18 سنة. 18 tahun. وعمره 20 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك. Dan ketika umur Sayyidina Mu'adz bin Jabal 20 tahun, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz, wahai Mu'adz, aku mencintaimu. فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي رواية قال سيدنا معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله أحبك يا رسول الله. Dan dikatakan setelahnya, maka katakanlah setiap kali selesai sehabis sembahyang akan perkataan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam satu riwayat yang lain, Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah wahai Rasulullah, aku cinta kepada engkau. وأصبح هذا الحديث
يتصل بالعلماء والذين جاءوا من بعدهم وأخذوه بالسند إلى سيدنا معاذ، فيأتي التلميذ عند الشيخ ويأخذ السند المتصل ويقول له قل إني أحبك كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ. Dan setiap orang, setiap ulama yang mengambil akan hadis ini daripada guru-gurunya, seorang murid yang mengambil daripada gurunya, dia akan meriwayatkan hadis ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dan setiap kali menyampaikan akan hadis tersebut dimulai dengan perkataan inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintai engkau. Hadzal haditsul musalsal bil mahabbah. Dan inilah hadis yang mata rantainya bersambung dengan cinta, dengan mahabbah. كل هذا الدين، كل هذا الشرع، كل هذا الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم فيه السند والإسناد إليه صلى الله عليه وسلم. Semua agama, semua syariat, semua ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita itu ada mata rantainya, ada sanad yang bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. لنا الشرف ولنا العزة ولنا هذه النسبة العظيمة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نقوم بحق هذه الإرادة. Maka kemuliaan, keistimewaan, anugerah yang begitu luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karena kita bersambung mata rantai kita, sanadnya kita, intisabnya kita, nisbahnya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sepantasnya dan syoginya bagi kita untuk menunaikan semua, menjalankan semua ajaran yang kita ambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. التمسك بهذا الدين، التمسك بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهو أمر عظيم ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار. Berpegang teguh dengan ajaran, berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi SAW, berpegang teguh dengan akhlaknya Rasul SAW, serta menjalankan perintah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah perkara besar, perkara yang istimewa, perkara yang agung yang seharusnya bagi kita begitu memperhatikan dengan masalah-masalah semacam ini. نعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى ونحكم ما حكم الله. Maka kita mengagungkan apa saja yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghinakan apa saja yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. فقد جاء صلى الله وذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم في بيان شرف هذه الصلاة العظيمة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، قال الصلاة كالمكيال مثل الميزان فمن وفى وفي له. Maka disebutkan sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang satu perkara agung, perkara yang istimewa dalam agama kita, itu tentang salat, di mana dalam sabdanya Nabi mengatakan salat itu seperti timbangan. Maka barang siapa dia memenuhi timbangan tersebut, maka akan dipenuhi, akan dibalas dengan balasan yang baik pula. Maka sallallahu alaihi wasallam wa man khaffafa syabbaha sallallahu alaihi wasallam mithla al-mizan wa man khaffafa faqra'u qawluhu ta'ala wailul lil mutaffifin. Maka dan barang siapa yang mencurangi dalam urusan timbangan, dia tidak melaksanakan sholat dengan sesuai apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengibaratkan orang yang berbuat curang di dalam sholatnya seperti orang yang berbuat curang dalam timbangan. Maka kata Nabi SAW, bagi siapa yang mereka berbuat curang dalam sholatnya, maka lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin, maka celakalah bagi mereka orang-orang yang mencurangi dalam urusan timbangan. Idza 'alimna dzalikum yanbaghi 'alaina idza hadarna mithl hadzal al-majlis al-mubarak alladhi akrama Allah Subhanahu wa ta'ala akhina إلهام جزاه الله خير قائم بهذا المجلس المبارك، نسأل الله له ولكم النفع العظيم. يأتي أحدنا بنية صالحة وقضاء حوائج عظيمة فيقضي الله له حاجته ويحقق له نيته. Dan seyogianya bagi kita yang hadir, yang datang ke tempat ini, hadir di majlis yang mulia ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keberkahan khususnya kepada saudara kita, saudara seagama kita, akhina fillah Al-Ustaz Ilham Humaidi. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, berikan sehat walafiat kepada beliau, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Maka setiap orang yang datang ke majlis seperti ini
maka hendaklah dia membawa dengan niat-niat yang baik, niat-niat yang salehah, agar nanti keluar dari majelis ini maka semua dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsunu dhann billah subhanahu wa ta'ala annana nuqbil 'ala al-karim fala shak wa la rayb annahu sayukrimuna subhanahu wa ta'ala لأننا اجتمعنا على ذكره ومحبة لحبيبه وسماعا لما ألفوه العلماء في قوله سبحانه وتعالى وفي حبيبه صلى الله عليه وسلم. Dan kita harus memiliki sangka baik yang luar biasa, yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini, pada malam ini kita datang ke tempat orang yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang kita berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang datang kepada orang yang mulia, mustahil dia pulang dari tempat ini pulang dengan tangan kosong. Akan tetapi dia akan pulang dengan membawa kebaikan-kebaikan yang besar untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk orang yang ada di sekitarnya. Maka perbaharuilah niat kita, perbaikilah niat kita, karena kita datang ke tempat ini semata-mata karena cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita datang untuk berzikir kepada Allah, menyebut nama kekasihnya dan mendengarkan dari